Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat game basket lagi, namun bertema slam dunk. Jadi game basketnya slam dunk. Kalau beberapa pertemuan yang kemarin kita membuat game basket juga, namun tentang shooting. Kalau kali ini kita akan membuat game slam dunk. Kita akan coba mulai dulu gamenya, bagaimana game ini akan berjalan. Game ini akan dimulai ketika kita menekan tombol bendera hijau. Di sini ada timer, kita bisa set timernya, kemudian ada ring basket yang bergerak kanan kiri, kemudian ada karakter Andi yang bisa kanan kiri, bisa melompat. Kalau dia masuk, maka akan ada notifikasi slam dunk dan skornya bertambah 1. Kalau timernya habis, maka si Andi akan bergerak ke tengah dan ada notifikasi Hori mendapatkan skor berapa yang dia dapatkan pada game ini. Itu kira-kira gamenya. Sekarang saya perlihatkan kodenya terlebih dahulu bagi yang tidak menyimak. Ini untuk yang Andi, ini kodenya. Kemudian ini custom untuk si Andi, kostumnya yang saya pakai. Base, kemudian ada move, ada win, kemudian dunk. Kemudian untuk ring, ini kodenya. Sekarang kita akan mulai buat bagaimana game ini dibuat. Pertama kita buka Scratch dulu. Saya pakai yang Scratch online saja biar praktis. Sekarang kita akan menambahkan karakter terlebih dahulu. Jadi kita nggak pakai karakter kucing, kita hapus karakter kucingnya, kita tambahkan tadi sprite namanya Andi. Namanya Andi ada di bagian atas. Kemudian saya tambahkan lagi stage. Kita pilih backdrop untuk basketball 1. Kemudian kita tambahkan ring basket yang bergerak kanan kiri. Jadi kita tambahkan sprite ring. Untuk itu kita duplikat dulu si Andi ini. Kemudian kita ganti namanya menjadi ring. Kemudian masih di sini kita hapus dulu kostum untuk si Andi, si ring ini yang masih berisi Andi. Kostumnya kita hapus, tinggal sisakan 1. Kemudian untuk karakter ini kita hapus juga karena kita juga nggak pakai. Kita seleksi, kemudian hapus, delete. Kita akan mengcopy ring yang ada di stage ya. Jadi kita nggak buat ringnya, kita cukup mengcopy dari stage, gambar stage. Jadi kita masuk ke stage dulu, masih ke kostum. Di backdropnya kita ganti, pilih yang seleksi, kita hapus, kita nggak pakai tiangnya, kita nggak pakai tiang lagi, kita hanya menggunakan ring, pilih diganti ke seleksi, kita pilih gambar ringnya, kemudian kita cut, Ctrl X atau Command X, kemudian masuk ke sprite ring, kemudian kita paste di sini, Ctrl V atau Command V. Kita arahkan ringnya ke tengah-tengah ya. Di sini kan ada kayak menandakan tengah ini, pointer di sini kita arahkan ke tengah. Oke. Sekarang ringnya sudah jadi ya. Jadi karakter kita hanya 2 saja, Andi dan ring. Kita mulai dari ring terlebih dahulu. Jadi ring ini akan kita buat bergerak kanan kiri. Jadi kita tambahkan kode untuk si ring. Kita sepakati tombol mulai untuk game ini adalah bendera hijau. Jadi kita masuk ke event, kita pilih when green flag click. Kemudian masukkan kode forever selamanya. Jadi selamanya ring akan bergerak kanan kiri. Forever selamanya ring akan bergerak kanan kiri.
kita ambil kode move 10 langkah, kemudian if on edge bound, jika ada di pojok maka dia akan memantul. Kita lihat dulu kodenya, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ada masalah, kalau dia memantul maka pantulannya terbalik. Nah, kita tambahkan kode satu lagi, set rotation style left right. Nah, sekarang kita coba dulu hasilnya. Nah, sekarang sudah normal. Sekarang kita akan untuk yang ring berarti sementara sudah dulu, nanti akan kita tambahkan untuk yang berikutnya sesuai dengan progresnya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke karakter Andi. Andi, untuk si Andi dia bisa bergerak kanan kiri, jadi kita tambahkan kode untuk menekan tombol keyboard arah kanan dan kiri. Jadi kita tambahkan peristiwa ketika kita menekan tombol arah ke kanan kiri, kita pilih yang kiri dulu. Left arrow, ketika saya menekan tombol arah kiri maka ngapain? Maka dia akan bergerak di motion change X by min sekian. Jadi kenapa kok min? Karena kalau di scratch ini seperti sumbu matematika, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau ke kiri berarti sumbu X nya negatif, kalau ke kanan sumbu X nya positif. Biar gerakannya nggak terlalu lambat, kita tambahkan menjadi 20 ya, min 20. Jadi kemudian kita duplikat saja biar cepat. Jadi left arrow, kemudian right arrow, tombol arah kanan tekan, maka sumbu X akan bertambah 20. Kita lihat hasilnya dulu. Jadi si Andi sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Sekarang kita tambahkan kode agar si Andi ini ada gerakan idle ya. Jadi kalau di game tuh biar menarik ada animasinya. Ada animasi, kita tambahkan gerakan idle di sini. Untuk itu kita tambahkan peristiwa dulu ketika kita menekan tombol bendera hijau. Ketika menekan bendera hijau maka saya akan mengirimkan pesan, broadcast pesan. Ada di masih di event broadcast message, saya akan mengirimkan pesan yang isinya move, oke, atau gerakan ya. Jadi kita tambahkan suatu pesan bahwa si Andi akan melakukan gerakan idle. Terus tambahkan kode peristiwa ketika si Andi menerima pesan yang isinya move tadi, gerakan idle. Kemudian kita tambahkan kode kontrol repeat until. Jadi gerakan idle itu akan dilakukan sampai si Andi melakukan slam dunk. Tandanya apa? Tandanya ketika dia menyentuh ring yang warnanya orange. Jadi gerakan idle akan dilakukan terus menerus sampai si Andi berhasil melakukan slam dunk masuk. Jadi kita tambahkan sensing di sini, touching color. Ketika menyentuh ring yang warnanya orange, kita pilih warnanya, kita pilih drop eye dropnya, kita arahkan ke arah ring yang warnanya orange. Jadi kalau si Andi belum melakukan slam dunk, berhasil masuk slam dunknya, maka dia akan melakukan gerakan idle. Sekarang kita tambahkan kostumnya dulu, kostum si Andi. Jadi kita tentukan dulu gerakan idle-nya bagaimana. Nah, ini kita tentukan si Andi C ini sebagai gerakan idle-nya. Kita ganti saja namanya idle atau base ya, base. Kemudian kita duplikat, kita tambahkan gerakannya. Kita cukup gerakan saja, atau kita kecilkan gambarnya atau besarkan gambarnya, sama saja biar ada perbedaan
gambar ya. Jadi kakinya kita kecilkan, tangannya juga kita kecilkan, agak geser. Kita juga kecilkan yang ini, agak digeser ke bawah. Terus kepalanya juga sama, kita tambah agak geser ke bawah. Bolanya juga sama, geser ke bawah. Jadi ini base, yang base 2 kita ganti menjadi move ya. Kita lihat dulu animasinya bagaimana. Jadi ini animasinya, atas bawah, atas bawah. Jadi kayak ada gerakan idle atas bawah. Sekarang kita tambahkan kodenya di sini. Kita pilih ke looks, kita pilih switch costume. Ke looks, pilih switch costume tuh. Jadi untuk kostum yang pertama kita pilih yang base ya, base. Kemudian kostum yang kedua namanya move. Kita lihat dulu hasilnya. Ini masih ada yang kurang ya, bentar. Biar kelihatan gerakannya kita tambahkan weight ya, weight di sini. Jadi biar ada waktu jedanya, biar nggak terlalu cepat gerakannya, tambahkan weight 0,1 detik. Ini juga sama, weight 0,1 detik. Kita coba lihat hasilnya. Nah, tadi gerakannya terlalu cepat jadi nggak kelihatan. Sekarang kita tambahkan delay di sini. Jadi ini ada gerakan idle. Jadi ketika nggak ngapa-ngapain, dia akan seakan-akan ada gerakan tertentu biar nggak membosankan gamenya. Sekarang kita tambahkan suara ya. Jadi game itu kalau nggak ada suaranya itu kurang menarik. Jadi setiap gerakan kita tambahkan suara. Kita masuk ke sound. Kita di sound kita tambahkan suara. Ini ada suara basket tapi kita nggak pilih ini aja, pilih yang lain. Kita pilih suara namanya sneaker ya. Jadi kayak ada sepatu basket ya. Jadi tambahkan sound di sini, start sound sneaker untuk setiap gerakannya. Start sound sneaker. Jadi untuk gerakan kanan kiri tambahkan start sound sneaker. Nah, jadi kalau dia tidak ada gerakan ada suara berjejit, suara sepatu berjejit. Oke. Jadi untuk gerakan sudah selesai. Sekarang kita tambahkan lagi kode untuk oh ya, sebelum itu ada yang kurang lagi ya. Kita set dulu posisi si Andi. Jadi biar kalau kita mulai si Andi langsung berada di tengah sini. Kita tambahkan kode go to motion, pilih go to XY. Jadi di sini tambahkan kode go to, x-nya 0, y-nya min 100. Jadi kita blokkan saja. Nah, jadi setiap game ini dimulai, meskipun dimanapun Andi berada, kalau kita tekan tombol mulai, dia akan terset berada di tengah. Sekarang kita lanjut lagi untuk gerakan melempar ya, untuk gerakan slam dunk-nya. Kita sepakati kita akan menggunakan tombol arah atas untuk melakukan slam dunk. Jadi kita masuk ke kontrol lagi, ke event lagi, tambahkan kode when up arrow key press. Ketika saya menekan tombol arah atas, maka Andi akan melakukan slam dunk. Kita tambahkan
di sini kontrol repeat ya, jadi ada gerakan ke atas tambahkan repeat, kemudian tambahkan gerakan Changye Baiten ya, Changye Baiten. Oke, jadi dia akan bergerak ke atas. Terus setelah di atas dia akan langsung ke bawah lagi, tambahkan set Y2 di sini, tambahkan set Y2 min 100. Ini kan tadi kan ngesetnya kita kan Y nya di posisi awal min 100, jadi kita samakan titik koordinatnya. Nah, lihat dulu hasilnya. Jadi setelah dia di atas dia akan kembali ke bawah lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tambahkan gerakan untuk ketika dia melempar bola ya. Jadi ada gerakan slam dunk. Kita masih di kostum. Kita tambahkan kostum melempar bola ketika si Andi melempar bola. Ini mungkin lebih cocok ya. Jadi si Andi ini kita modifikasi. Jadi seakan-akan dia melakukan slam dunk ya. Ini kita kostum dulu kostumnya. Kita hapus yang tangan kanan, kita duplikat yang tangan kiri. Kita duplikat, ini Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini kan gambarnya masih terbalik ya. Kita flip saja, flip horizontal. Kita tempelkan di sini. Oke, sudah pas. Ini yang kurang bolanya ya, belum ada bolanya, kita copy saja dari tempat lain. Kita copy bola ini, kita copy, kita tempel ke Andi B ya, atau dunk ya. Kita nanti ganti namanya saja, diarahkan ke sini, jadi seakan-akan dia melakukan slam dunk. Kita ganti namanya dengan dunk. Jadi ada 3 kostum yang kita pakai, base, move, dan dunk. Sekarang kita tambahkan kodenya, kita masuk ke looks, kita pilih switch kostum tuh di sini dunk. Nah, jadi seakan-akan dia melompat dan melakukan slam dunk ya. Oke, sudah selesai. Terus kita tambahkan lagi suara ya. Suaranya belum ada, suara ketika dia melakukan slam dunk. Kita tambahkan suara namanya basketball bounce. Kita search saja basketball. Nah, ini suaranya. Kita tambahkan kodenya di sini, di sound, start sound basketball bounce. Lebih menarik ya. Oke, selesai. Terus kita tambahkan kondisi ketika si Andi telah berhasil melakukan slam dunk ya. Jadi ketika si Andi bertemu dengan ring basket yang warna orange, kita tambahkan kondisi di sini. Tambahkan kondisi if ya, kita kontrol, tambahkan kondisi if di sini. Kemudian sensing touching color orange, jadi ketika dia melakukan slam dunk, kita cek apakah dia bertemu dengan ring atau tidak, atau bolanya masuk atau tidak. Kalau masuk maka ada tulisan slam dunk gitu ya. Di looks kita tambahkan say slam dunk. Say slam dunk.
slam dunk selama 3 detik. Jadi biar kelihatan ada action slam dunk. Slam dunk. Kemudian apalagi ya? Kita tambahkan suara ketika berhasil melakukan slam dunk. Ada suara sound goal cheer. Tambahkan sound namanya goal cheer. Tambahkan kode di sini, di sound ditambahkan goal cheer di sini. Nah. Kemudian setelah ada goal cheer, kalau dia mau mulai lagi, ada suara peluit. Nah, ditambahkan peluit referee whistle. Tambahkan di situ, tambahkan kodenya dulu di sound, start sound, referee whistle. Jadi suara peluit wasit. Jadi ada suara berhasil, kemudian ada peluit dan dia kembali ke tempat bawah. Itu terus kita jangan lupa tambahkan broadcast di sini, broadcast move ya. Jadi setelah dia berhasil slam dunk, maka dia akan membroadcast move ya. Jadi ada gerakan tadi ya. Oh jangan lupa, kalau bolanya masuk ada skor yang bertambah 1. Tambahkan variabel, kita buat variabel namanya skor. Skor oke. Terus kita tambahkan skornya tambah 1, change my variable by 1, kita ganti menjadi change score by 1. Change score by 1. Nah, ada skornya. Terus jangan lupa, skor ini akan direset ketika kita menekan bendera hijau. Reset my variable, kita ganti set score by 1, by 0. Jadi setiap kita menekan bendera hijau, skornya akan direset ke angka 0. Terus oh ya, biar seakan-akan dia melakukan slam dunk, ini kan si Andi berdiri ya, berhenti ya, kita juga berhentikan ringnya juga. Jadi seakan-akan ada animasi ketika dia melakukan slam dunk. Jadi di ring kita tambahkan delay di sini. Tambahkan delay. Kita masuk ke control if else. Di sini if else. Kemudian kita masukkan kondisinya ketika dia berhasil melakukan slam dunk. Jadi ketika dia berhasil melakukan slam dunk, maka dia akan berhenti di udara. Ada waktu tunggunya. Kita tambahkan delay 4 detik. Kita lihat hasilnya dulu. Slam dunk berhasil. Terus ini idle-nya belum berhenti ya. Jadi kita tambahkan idle di sini agar dia berhenti ya. Oke. Sebentar, change base count, start slam dunk broadcast move. Berhasil slam dunk. Ini yang belum timernya. Sekarang kita akan membuat timer.
Jadi kita beri set waktu agar ini kan gamenya kalau nggak ada timernya ya terus menerus nggak ada selesainya. Nah, biar game kan biasanya kan harus ada gerakan mulai karena selesai, kita tambahkan timer di sini. Untuk timer kita butuh bantuan variabel. Jadi triknya kita pakai variabel untuk sebagai timernya. Kita buat variabel namanya timer. Oke, terus kita buat kondisi lagi. Peristiwa ketika bendera hijau diklik, maka akan ada timer ya, timer yang terus menerus akan berkurang waktunya. Jadi di variabel kita set dulu, set timernya berapa detik, misalkan 1 menit ya. Jadi game ini akan dilakukan selama 1 menit, kemudian selamanya akan berkurang terus ya. Waktunya akan berkurang terus. Ceng timer min 1, ceng timer min 1. Jadi selama setiap 1 detik timernya, variabel timer akan berkurang 1 detik. Nah, kita lihat. Nah, ini kan timernya sudah berjalan ya. Jadi selamanya ini akan berjalan terus. Setiap 1 detik timernya akan berkurang 1. Ini kita kurangi aja biar kelihatan hasilnya, biar untuk mengecek debugging kita pakai timer yang sedikit. Nah, ini timernya ada bug. Ketika timernya sudah 0, kalau timernya sudah 0 harusnya kan berhenti, ini enggak, maka masih terus maju saja. Maka dari itu kita tambahkan kode lagi, kondisi ketika timernya 0. If ketika timernya 0 maka dia akan berhenti, timernya akan berhenti berkurang 1. Ditambahkan kondisi ketika timernya 0. Ketika timernya 0 maka akan berhenti. Kita kontrol kemudian stop ya, stop di script. Jadi nanti setiap script kita tambahkan satu-satu. Terus kita tambahkan lagi, kalau timernya 0 maka si Andi akan ada notifikasi Hori mendapatkan skor sekian ya. Jadi kita masukkan di event, tambahkan lagi peristiwa ketika bendera diklik, maka selamanya kita cek kondisi juga. If timer 0 tadi kita duplikat saja biar cepat. Terus kita pilih other script in sprite. Terus kita akan ada pergantian kostumnya kostum menang ya. Jadi di kostum kita tambahkan kostum menang ini. Bolanya kita juga copy ya biar agak kosongan ya. Kita paste di sini. Terus kita ganti namanya menjadi win ya. Kostumnya kita ganti win. Terus nanti si kostum ini akan berkata Hori mendapatkan skor ya. Tapi sebelum itu diceng dulu, go to action-nya kita tetapkan dulu di sini. Terus kostumnya juga kita pilih, kita set dulu switch kostum tuh win. Terus dia akan berkata says kita join biar ada beberapa kata yang bisa kita tambahkan. Kita joinnya Hori masuk, Hori mendapatkan skor ya. Hori mendapatkan skor sekian, dapatkan skor sekian.
Jadi tambahkan di variabel skor, kita ambil nilainya. Prosesnya nggak usah 2 detik ya, tetap size yang ini saja ya. Kita ganti ya. Kita hapus yang ini. Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Hore mendapatkan skor 0 karena kita belum mendapatkan skor. Terus ini belum berhenti juga ringnya, jadi kita hentikan ketika timernya 0. Kita tambahkan di sini, tambahkan kode ketika waktunya habis ya. Control if, terus skor timernya 0, kemudian variabel timer 0. Ketika variabel timer 0, maka stop the script. Oke, selesai. Oke, semuanya sudah berhenti. Oh, ini gamenya ada yang kurang ya. Kita belum menambahkan suara backsound. Kita tambahkan backsound, jadi biar gamenya lebih hidup kita tambahkan suara. Even forever, kita pilih soundnya dulu, kita tambahkan soundnya, namanya dance ya, dance energic. Nah, jadi soundnya bebas, kalau saya pilih yang prefer yang ini, dance energic namanya. Terus kita tambahkan di sini, ada di menu sound, play sound dance energic sampai selesai. Terus kalau ya udah ya, ini aja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita coba mulai gamenya terlebih dahulu. Timernya kita buat 30 detik ya, biar gak terlalu lama untuk demonya. Kalau masuk maka Slamdang, terus skornya bertambah 1. Masuk lagi Slamdang, skornya bertambah lagi. Timernya tetap berkurang terus 4 detik, berkurang 1. 4, 3, 2, 1. Oke, gamenya sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka ada notifikasi Hore mendapatkan skor yang berapa yang kita dapatkan. Jadi pembuatan game Slamdang kali ini sudah selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.